Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Mahkota Sibri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih berikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang sudah diamanahkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai halaman 30 ya. Faslun yang paling bawah. Halaman 30 faslun yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadha fasl. Faslun utaiki fasal atau bab menjelaskan tentang wal muharramat. Mahram. Nah, ini penting ya. Jadi mahram itu siapa saja sih? Mahram kita. Ya. Mahram kita itu siapa saja? Ya. Bin nas berdasarkan nas Al-Qur'an ya. Di sini dijelaskan al-muharramat mahram berdasarkan nas Al-Qur'an itu ada arba'a asyarata 14. Banyak ya mahram kita. Maka kita harus tahu 14 ini siapa saja agar kita ya jangan sampai menikahi yang mana masih ada mahram. Terkadang sebagai manusia itu tidak tahu ya, tidak tahu kenapa seorang perempuan kadang-kadang secara tidak sengaja ketika ada anak menangis, mohon maaf terus ditetein sampai kenyang, itu udah jadi mahram anak itu dan jadi saudaranya anaknya gitu ya. Nah orang dulu kan sering karena nggak ada pengganti ASI, nggak ada susu instan tuh nggak ada dulu itu. Jadi kalau ada tetangganya anak nangis ya udah yang lagi punya ASI maka dia diberikan ASI-nya. Itu nggak jarang kalau orang dulu itu sering terjadi. Maka ketika kita sudah memberikan ASI kepada anak itu, maka anak itu menjadi saudara, sudah menjadi mahram. Nanti kita bahas. Baik. Jadi ada 14 yang mana 14 ini sab'un bin nasab. 7 yang mana ada hubungan nasab, ada hubungan darah. 7 ini ada hubungan darah, benar-benar ada hubungan nasab. Ya. Siapa saja 7 itu? Wahunna al-ummu, yaitu
ibu kita. Wa in alat, dan seterusnya, ibu, nenek, buyut, dan seterusnya itu, ya, itu masih ada hubungan darah dari ibu dan seterusnya ke atas. Jadi kalau kita sama nenek nggak batal wudunya, masih mahram. Wal bintu, dan anak perempuan. Anak perempuan ya udah jelas kalau anak. Wa in salafat, dan ke bawah. Anak, cucu perempuan, cicit, dan seterusnya. Itu mahram dari anak perempuan, ya. Kemudian wal ukhtu, saudara perempuan. Saudara perempuan, ya. Saudara perempuan itu mahram. Wal kholatu, bibi. Ya, ini perempuan, membahas perempuan, bibi dari ibu. Kalau kholah itu hubungannya dari ibu, kalau ammah dari bapak. Wal kholatu itu adalah bibi kita atau tante, pokoknya yang dari saudaranya ibu dah, ya, itu jadi mahram. Ya, kita berjabat tangan sama bibi kita nggak batal, adiknya ibu perempuan nggak batal, mahram. Wal ammah, dan saudaranya atau bibi dari bapak, ya. Wal ammah itu bibi dari bapak, bibi atau tante dari bapak, itu semuanya mahram. Wa bintul akhi, anak saudara laki-laki, ya. Anak wa bintul akhi itu anak saudara laki-laki, keponakan. Ponaan itu mahram, nggak boleh dinikahi ponaan, ya, keponakan. Karena kalau kita laki-laki, nanti ponakan itu bisa kita jadiin wali, kita jadi walinya dia. Kalau orang tuanya nggak ada, orang tuanya nggak ada, kakeknya nggak ada, bisa jadi wali kita, pamannya itu, atau pak D-nya. Kemudian wa bintul ukhti, anak, ya, anak saudaranya perempuan, anak saudara perempuan, saudara kita perempuan punya anak, nah itu mahram. Pokoknya dari saudara perempuan, dari saudara laki-laki, semua yang namanya keponaan itu namanya mahram. Sepupu beda, ya. Kalau sepupu itu kan anaknya, anak bibi, ya. Nah, anak paman itu bukan. Nah, sekarang itulah yang terjadi. Dulu itu dulu ini sering terjadi orang menikah itu dengan sepupunya, dengan alasan biar hartanya nggak kemana-mana. Itu ada. Memang secara ini fikih nggak apa-apa, itu udah bukan mahram. Ya, sekarang sudah jarang terjadi. Cuman yang harus dijaga sepupu, ya, karena bukan mahram, ya aurat nanti melihatnya udah haram, udah bukan mahram. Ya, pegang-pegangan sudah nggak bisa, udah bukan mahram. Mentang-mentang saudara deket, ini sepupu saya, ya, ya ajak kemana-mana. Nah ini gimana itu? Bukan mahram. Itu kan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kemudian wasnatani, dua birradha, ya, 2 dari 14 tadi yang hubungannya dengan saudara sesusu, ya. Akibat kita menyusui, seorang perempuan itu menyusui, maka nanti punya saudara. Siapa saja yang pernah menyusu itu jadi saudara, ya.
Pertama adalah al-ummu, ummul murdiah, ibu sesusu. Jadi kalau ada seorang perempuan pernah menyusui kita di waktu kecil, itu udah menjadi orang tua kita, udah jadi mahram, sudah menjadi mahram. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya kalau ukurannya itu nyusunya itu sampai kenyang. Bahkan ada yang bilang 3 tegukan sudah dikatakan sudah saudara sesusu, sudah ibu murdiah. Ada yang mengatakan sampai lepas, sekali netek ya, ini umpamanya netek itu sampai lepas, itu ukurannya, berarti udah kenyang. Ada yang bilang 3 tegukan, yaitu udah kenyang, udah termasuk saudaranya. Walaupun nggak langsung tetek ya, umpamanya ASI itu ditaruh botol, diminumin, sama, berarti itu udah meminum ASI-nya itu ya. Nanti siapa ASI ini, ASI siapa ini akan jadi saudaranya, ya. Itu. Makanya ketika jodoh itu kok ada jodohnya tetangganya, ternyata jodoh tetangga. Dilihat-lihat dulu, ditanya-tanya orang tua kita, ini pernah disusuin nggak? Itu, ya. Takut-takutnya kita itu ternyata jodohnya depan rumah, samping rumah, atau beberapa rumah ya, yang mungkin waktu kecilnya pernah disusuin umpamanya. Nah itu nggak boleh dinikahi, berarti saudara sesusu. Nanti anaknya semua jadi saudara. Wal ukhtu minar rodoa, saudara dari sesusu. Saudara satu susu, satu ya, satu ibu, satu susu ibu. Maksudnya satu sesusu, satu susu lah istilahnya ya. Satu tetek gitu. Itu pernah sama-sama menetek bareng di situ. Nah itu jadi saudara. Selanjutnya wa arbaun, 4 bil musaharah. 4 ini disebabkan karena pernikahan. Wa arbaun bil musaharah, 4 mahram disebabkan karena pernikahan. Yang pertama adalah ummuz zaujah, ibu mertua. Kalau istrinya 10, mertuanya juga 10. Kalau istrinya 3 ya mertuanya 3. Gitu ya. Pokoknya semuanya wanita yang dinikahi ibunya jadi mahram, mertuanya jadi mahram. Warabi'atu idza dakhala bil ummi. Ya. Warabi'atu itu adalah anak perempuan istri. Ya, anak perempuan istri apabila idza dakhala bil ummi, idza dakhala apabila sudah dukhul atau menggauli, ya. Anak tiri lah, anak tiri ya. Itu kan kita kalau umpamanya menikah dengan janda, punya anak perempuan, itu jadi anak tiri ya. Nah anak tiri ini ketika orang tuanya sudah digauli maka jadi mahram. Ketika nikah saja belum sempat gauli kok cerai lagi, maka nggak jadi mahram. Syaratnya udah digauli dulu baru jadi mahramnya, baru jadi mahram. Kalau belum ya enggak gitu ya, nggak jadi. Nah kemudian wazaujatul abi, istrinya bapak, berarti ibu tiri. Ibu tiri itu sudah jadi ibu kita, mahram. Ya. Kemudian wazaujatul ibni, istri dari anak laki-laki. Berarti menantu itu mahram. Ada loh yang nggak tahu, baik orang tua atau menantunya, baik mertua atau menantunya, ya ketika jabat tangan, udah saya masih punya wudu, saya mau sholat dulu, jangan salam dulu ya. Menantunya ini dia sok jaga kesucian tapi menunjukkan kebodohannya. Ya, hati-hati, nanti diketawain yang tahu hukum. Ya, dia pinginnya jaga kesuciannya biar mau sholat, menantunya mau jabat tangan nggak boleh, mau sholat dulu biar nggak batal katanya.
Ini ada kadang mertuanya atau menantunya yang kurang tahu agama, ya itu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa mahram yang harus kita ketahui, yang mana ada 14 sesuai nas Al-Qur'an. Ya. Oke. Selanjutnya wa wahidum min jihatil jami'i wa hiya ukhtuz zaujah. Dan satu dari 14 masih ada lagi mahram karena sebab menghimpun atau saudari-saudari istri. Intinya karena begini. Jadi wa wahidum min jihatil jam'i wa hiya ukhtuz zaujah. Ya, ketika ini ada ipar istilahnya. Ada ipar itu bukan mahram karena nanti boleh dinikahi. Nah, setelah itu tetap itu bukan mahram, ya. Dan satu dari 14 mahram karena sebab menghimpun, yaitu saudari dari istri. Nah, adik ipar ini bisa dikatakan, berarti kan bisa dikatakan itu mahram karena begini. Ketika gini, jadi kalau kita mengumpulkan istri, maksudnya istri, adiknya istri itu kalau belum istri kan ketika kita meninggal, istrinya meninggal, terus ngawinin adiknya, itu kan diperbolehkan, ya berarti istilahnya turun ranjang begitu. Berarti turun ranjang. Nah, kemudian wala yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha. Kita itu tidak boleh menikahi dua sekaligus. Saudara, ada dua perempuan sekaligus kita nikahi. Berarti itu kakak adik, kakak kandung, ya maksudnya kakak adik saudara asli langsung sekaligus dinikahi, itu nggak boleh. Kalau di dalam Al-Quran itu wa antajma'u bainal ukhtaini, jangan engkau kumpulkan dua saudara. Kalau udah meninggal baru diganti, itu namanya turun ranjang. Wa ammatiha, atau dengan bibinya. Nikah nih, ada perempuan kita nikahi, terus bibinya cantik kita nikahi juga umumnya. Nah, itu sama karena ini satu mahram. Enggak boleh mengumpulkan satu mahram. Wala bainal mar'i ya, wala bainal mar'i, dan juga tidak boleh di antara dua perempuan. Maksudnya mengumpulkan dua perempuan itu nggak boleh. Mengumpulkan dua perempuan tidak boleh. Wa kholatiha, dan juga ini dari jalur bibi dari bapak, ya saudaranya bapak. Wa kholatiha itu, ya wa kholatiha itu juga dari bapak, itu nggak boleh juga ya, menghimpun istri dari bibinya, ya dari jalur ibu atau dari jalur bapak. Wa yahrumu minar rodho'a, dan diharamkan juga karena sebab rodho, sesusu, ma yahrumu minan nasab, dan juga diharamkan sebab nasab. Itu jadi yang diharamkan baik dari sebab nasab maupun sebab nasabnya itu rodho maupun pernikahan. Kalau pernikahan kan enggak, ya. Kalau pernikahan itu nikah dulu baru nanti muncul mahram yang lain. Kalau nggak pernah menikah dengan perempuan itu maka nggak muncul ya mahram yang lain. Ketika orang itu nggak menikah, ya ketika orang itu nggak menikah maka mahramnya cuman ada berapa di situ? Ada 9 ya, beritu. Dari 7 tambah 7 bisa mempunyai 7 tambah 2 9, kemudian tambah 4.
ya berarti 13. Berarti bukan, berarti cuman ada 9 doang ya. Yang 4 itu kan tadi dari pernikahan. Seandainya orang nggak menikah berarti dia punya mahram cuman paling banyak cuman 9 gitu. Nah, ketika mahram itu baik lewat rodhoah ya maupun asli nasab hubungan darah, semua itu haram dinikahi. Selanjutnya waturaddu bi khamsah. Waturaddu bi khamsah, wanita boleh ditalak atau boleh dicerai ya bi khamsati dengan 5 perkara. Jadi ketika kita menikahi perempuan, nah ternyata ada cacat ya, ternyata ada kekurangan atau cacat lah istilahnya, itu boleh dicerai kalau hukum secara Islam. Maka ketika menikah itu disebutkan semuanya. Yang pertama boleh ditolak itu karena ada sebab uyubin, yaitu gila ya. Setelah dinikah ternyata jatuh gila. Bil jununi atau kusta, kena penyakit kusta. Wal junami atau kena belang. Ya, mukanya bagus dalamannya belang-belang umpamanya begitu. Ya itu kan berarti kita dibohongin. Wal barosi, baros itu ya, baros itu maaf, jadi baros itu alat kelaminnya terhalang. Ya, ada daging yang gumpal di situ sehingga tidak bisa digauli. Itu bisa, misalnya dibalikin, berarti ada cacat. Kemudian wal qarn, ya, wal qarn itu terhalang lubang karena tulang. Umpamanya alat kelaminnya itu tulang. Jadi wal baros, kalau baros itu terhalang daging, kalau warrotaki itu karena tulang. Kalau wal kornen itu wal korani itu wal koroni itu karena terhalang tulang. Warrotaki ya itu karena daging, itu ya. Nah selanjutnya wayuraddu rajulin, seorang lelaki itu bisa kita tolak. Dari perempuan menikah, perempuan juga bisa menolak laki-laki itu. Karena apa? Karena 5 perkara. Oyubin, ternyata laki-lakinya gila. Datang mah tampan, begitu menikah gila umpamanya. Boleh dikembalikan atau minta cerai. Bil junun atau tadi kena penyakit lepra atau kusta. Wal junami, judam itu ada belang-belang, pokoknya nggak sesuai, dalemannya udah kayak apa nggak sesuai, boleh. Ya. Wal barosi wal jabbi, nah ini satu kata sebenarnya, ini nggak ada wawu, ini nggak ada wawu. Wal barosil jabbi, ya. Wal barosil jabbi, ini nggak ada wawu. Kalau di sarahnya Fathul Qorib ini nggak ada wawunya. Wal barosil jabbi, wal barosil jabbi itu kayak penyakit kayak alat kelaminnya itu hilang separuh atau nggak ada. Kalau di dalam artinya itu ya, boleh dikembalikan, berarti kan nggak fungsi, alat vitalnya udah nggak fungsi, begitu intinya. Wal unnah itu diartikan, unnah itu impoten ya, yang nggak bisa berdiri itu ya. Iya, pokoknya nggak bisa berdiri, impoten ya. Nah, ketika terjadi seperti itu maka boleh seorang perempuan menolak, minta talak atau minta cerai. Itu ya. Jadi itulah pernikahan. Pernikahan pada intinya itu kayak membeli barang. Perempuan ini kayak dibeli gitu ya. Maka mahar itulah
harganya, di mahar berapa, ya, di mahar berapa. Nah itu kayak beli. Kalau nanti ada cacat, ada kerugian, kok ada yang mengecewakan, ternyata nggak sesuai dengan syara, ya, asal bukan sifat, ya. Kalau umpamanya setelah menikah kok ini makannya banyak dibalik, ya enggak, itu sifat-sifat yang enggak harus. Setelah menikah kok suka ngomel terus, pokoknya suka sifatnya marah-marah terus, umpamanya ketahuan ininya sifat aslinya gitu lah, itu kan bukan asli. Nah, yang kalau memang terjadi yang sudah disebutkan tadi, ada ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, maka boleh. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, maka itu kan masih bisa diperbaiki, begitu. Yang jelas mempertahankan pernikahan itu lebih mulia daripada perceraian. Karena udah kalau terjadi perceraian itu arsy itu goyang. Allah itu sangat benci kepada orang yang bercerai, tapi nggak dosa, gitu loh, makruh, begitu intinya itu, ya. Jadi dalam berumah tangga itu semua pasti punya masalah, gitu. Masalah apapun itu maka segeralah diselesaikan dengan baik, gitu. Jadi rumah tangga itu yang sakinah mawaddah warahmah itu bukannya rumah tangga yang nggak ada masalah, justru yang banyak masalah tapi bisa menyelesaikan dengan baik, selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ujian pernikahan kita, ya. Kalau dipertahankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menjadi hal yang luar biasa, ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu bukan hidup yang tentrem, nggak ada masalah, nggak ada, bukan. Ya, Rasulullah aja punya masalah dalam keluarga, ya apalagi kita. Nah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu ketika ditempa masalah diselesaikan dengan baik sehingga tidak terjadi perceraian. Itulah rumah tangga yang selalu bisa sakinah mawaddah warahmah, ya. Pada intinya nggak ada yang nggak punya masalah rumah tangga. Jadi di dalam Al-Quran itu wa in khiftum shiqaqa bainihima, gitu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, apabila terjadi perselisihan di antara keluarga kalian atau di antara suami istri, ya fab'atsu hakaman min ahlihi, maka mintalah tolong kepada orang yang ahli agama dari pihak laki-laki, wa hakaman min ahliha, dari pihak perempuan, untuk bermusyawarah apa sih sebabnya permasalahan ini, ya. Fa aslihu baina. Jadi kalau kalian ingin memang untuk diperbaiki rumah tangganya, insya Allah itu akan ketemu jalan titik yang terang, jalan titik yang baik, sehingga tidak terjadi perceraian. Jadi itu. Tapi kalau kita salah melangkah ketika ada masalah keluarga, kok salah langkah, wah udah tinggal aja, nah itu berbahaya. Maka perintahnya fab'atu hakaman min ahlihi, ya, orang yang ahli agama, orang yang inginnya itu islah terus, perbaiki, jangan sampai terjadi perceraian, itu. Jadi dalam rumah tangga itu disuruh begitu. Kalau kita salah langkah, salah orang yang kita ajak curhat itu salah, maka manas-manasi, ngompor-ngompori, udahlah tinggal aja, masih banyak wanita ini, gitu, ya. Itu kalau kita salah langkah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diperbaiki, ya. 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 Baik Pak Rahmat. Ya, siap. Itu aja. Ya. Baik.
Nah, ketika tadi sudah saya katakan kalau dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Begitu. Ketika masalah itu nggak ketemu titik masalahnya itu di mana, sehingga terpaksa terjadi perceraian. Iya. Sehingga seperti itu. Nah, yang penting hati kecil kita, hati itu sebenarnya ingin mempertahankan. Tapi kalau Allah berkehendak lain, ya udah itu memang kehendak Allah. Yang penting jangan ada, memang inilah yang saya inginkan. Perceraian inilah yang saya inginkan. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi masalah. Bukan masalah, bukan sebuah dosa itu. Ya, cuman kan Allah sudah nggak suka. Begitu ya. Itu bukan sebuah dosa sih. Itu hanya makruh. Perceraian itu hanya makruh, tapi aras ini akan getar, akan bergoyang ketika ada yang bercerai. Nah, kita pertahanan semaksimal mungkin, kan sebagai manusia harus berusaha terus. Yang dinilai Allah itu nantinya, oh ini seorang suami ini sebenarnya mau mempertahankan, tapi istrinya memang benar-benar pingin pisah, pokoknya mau nggak mau harus pisah. Nah, ini kan nggak bisa kita pertahankan, gitu loh. Kita sudah usaha semaksimal mungkin dengan doa, dengan mencari orang yang pintar biar agak tidak terjadi perceraian, gitu loh. Ya, insya Allah kalau memang seperti itu ya udah, memang itulah yang kehendak Allah. Yes, kita ikhlaskan, kita jalanin, ya. Memang itulah sudah menjadi takdir Allah. Diimbangi dengan perbanyak istighfar, karena mungkin tidak bisa menjaga itu ya tidak luput dari kesalahan kita, otomatis itu juga. Jadi otomatis kita perbanyak istighfar kepada Allah. Yang jelas perceraian itu bukan kita inginkan, tapi karena terpaksa atas kemauan pihak lain, gitu loh. Dalam diri kita itu nggak mau, gitu loh intinya, ya, gitu. Jadi itu Pak. Yang penting jangan sampai kita menginginkan. Kalau kita yang menginginkan, nah ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, akan jadi masalah lah setidaknya, walaupun itu hal yang makruh. Ya. Baik. Ada lagi? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu, apa boleh kita ijab kabul sekaligus dua perempuan? Ya, sekaligus dua perempuan gitu ya. Asal nggak sama-sama, maksudnya ini nggak sama-sama ada hubungan darah, bukan satu mahram, ya diperbolehkan. Ya, cuman kan harus jelas ini mahram pira, ini berapa, ini berapa. Ya nggak mungkin langsung sekali saya nikahkan dua orang gitu. Ya, langsung dua perempuan ini saya nikahi dengan mahar-mahar begini. Ya, kalau memang walinya memberikan izin, ya nggak jadi masalah. Begitu, semua dilengkapi dari pihak ini, udah ada saksinya, ini saksinya, sekaligus dinikahin. Ya, itu. Yang penting intinya yang dinikahin dua-duanya itu nggak ada hubungan mahram, ya. Emang pernah terjadi itu menikah sekaligus dua orang gitu, ya? Apa mau direncanakan? Ya. Iya, pertanyaan kadang yang aneh-aneh ini ada niat ini kayaknya. Dah, cukup? Ya. Ya, satu lagi. Ya. Telapak tangan. Ya, gimana, Pak? Iya, yang jelas kan. Nah, kalau ada kekurangan yang udah disebutkan tadi, ya itu boleh kita talak, boleh kita cerai, boleh kita kembalikan ke orang tuanya dengan baik-baik. Ya, yang penting ada kekurangan mana yang disebutkan tadi. Kalau kekurangan, ternyata makanya buahnya umpamanya, ternyata pemarah, itu kan karakter sifat, bukan fisik yang kurang gitu loh. Ya, itu. Jadi kalau memang yang di kitab ini dijelaskan tadi yang sudah saya jelaskan, namanya gila, punya penyakit ini, punya kusta, punya kekurangan atau alat kelaminnya ini bermasalah.
Nah itu kan merugikan. Nah itu boleh. Itu boleh. Ya, makanya ketika kita berjual, kan akad memang jual beli gitu loh. Ketika kita mau jual beli barang itu memang dijelaskan apa kekurangannya, apa kelebihannya udah dijelaskan sebelum akad. Ya, kita beli apa harus dijelaskan kekurangannya apa itu biar tidak terjadi kekecewaan. Ya, nih mobil umpamanya kita mau beli mobil, mobil ini sudah sekian tahun, oh suka ini, suka itu, pokoknya apa kekurangannya disebutin semua, biar orang itu tidak terjadi kekecewaan. Nggak apa-apa, nanti bisa saya servis lagi. Nggak apa-apa. Nah, akhirnya itulah yang akan menjadi akad yang berkah. Itu, ya. Tapi kalau kita nggak sebutkin, kita sembunyiin, di kemudian hari kok diketahui, maka akan timbul kekecewaan. Ya. Nah, kalau yang disembunyikan itu hal yang benar-benar merugikan banget, nah, boleh dikembalikan itu hukumnya. Itu. Maka cukuplah kita melihat wajah dengan telapak itu sementara kita nikah. Itu. Ternyata ada kekurangan yang nggak disebutin. Mana kekurangan ini benar-benar merugikan banget gitu loh. Nah itu boleh dikembalikan. Baik. Itu mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa ashabil uquqi wajibati alaina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa liman dhalamna wa syana alaihi wa liman habba alaina wa liman asana alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.